nama saya Irina Kurniastuti. Saya di Universitas Sanata Dharma. Kali ini menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Individu Berkebutuhan Khusus dan juga sekaligus menjadi dosen di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya YB Adimas Sono, biasa dipanggil Pak Adi. Saya dosen di PGSD dan kali ini pada semester ini saya mengampu mata kuliah pendidikan anak tunarungu. Judul di buku ini mengenal fungsi eksekutif dan pembelajaran anak tuli itu gabungan dari pengalaman kami di pusat studi, pendampingan mahasiswa di universitas, dan juga concern kami di Prodi PGSD untuk mendampingi anak belajar bahasa. Buku ini selain berisi tentang informasi tentang fungsi eksekutif, juga mengenai pembelajaran bahasa untuk anak tuli ya, atau sering disebut juga anak tunarungu. Buku ini sebetulnya merupakan rangkuman atas bahan training yang pernah diberikan oleh Yayasan Kentalis Belanda kepada para guru SLB tunarungu. Materinya kemudian kami rangkum dan kami jadikan buku ini ya. Secara umum sebenarnya buku ini bisa dibaca oleh siapa saja, oleh orang tua, guru ataupun calon guru, di mana mereka perlu mengenal keterampilan fungsi eksekutif. Secara umumnya, anak-anak itu memerlukan kemampuan eksekutif. Kita semuanya pernah mengalami. Kalau misalnya kita masuk dalam dunia pendidikan, misalnya ya di program pendidikan guru sekolah dasar, misalnya kita tuh mau mengajar anak-anak untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Biasa kan membaca, menulis permulaan kayak gitu. Tetapi kalau anak-anak itu keterampilan fungsi eksekutifnya tidak jalan dengan baik, itu sia-sia. Kita mau mengajari apa saja itu sulit. Padahal kemampuan eksekutif itu sudah semestinya berkembang sejak usia 3 sampai 5 tahun kayak gitu sudah dikembangkan. Fungsi eksekutif itu terdiri dari inhibitory control, working memory, dan cognitive flexibility. Buku ini salah satunya membantu orang tua, calon guru begitu untuk mengetahui basic ini. Bagaimana kita membantu anak kalau di buku ini melalui permainan untuk mengorganisasi suatu informasi. Jadi kami itu merasakan minimnya buku pegangan ya untuk perkuliahan yang kami laksanakan, khususnya itu pendidikan anak tunarungu. Kami merasa perlu untuk menuliskan sesuatu sebagai pegangan untuk perkuliahan. Untuk pengalaman yang konkret yang berkaitan dengan penggunaan buku ini sebenarnya ada banyak ya. Apalagi kalau kita mendampingi anak-anak usia dini. Kita bisa lihat anak-anak usia dini itu belum mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Belajar itu sebetulnya salah satunya itu berisi memproses informasi sehingga informasi itu bisa tersimpan dalam memori jangka panjang. Mengingat ini menjadi salah satu bagian dari proses belajar. Dalam pembelajaran kepada anak tunarungu, media yang konkret ini sangat diperlukan karena mereka tidak bisa mendengar, maka indera penglihatan mereka yang harus diberdayakan. Membaca dan menulis itu keterampilan basic yang harus diutamakan ya, untuk ditingkatkan, dikembangkan pada anak-anak ya, khususnya juga anak tunarungu atau anak tuli ya. Karena apa? Karena ya di era sekarang ini sebetulnya anak tunarungu mestinya tidak akan terkendala dalam berkomunikasi dengan orang lain atau dengan dunia luar kalau menguasai kemampuan membaca dan menulis gitu ya. Walaupun tidak bisa bicara, tidak bisa mungkin menguasai bahasa isyarat,
asal mereka itu menguasai membaca ya, punya kemampuan membaca dan menulis, saya pikir mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Keterampilan berbahasa itu sangat penting dikuasai oleh setiap anak ya, untuk keterampilan awalnya. Tetapi ketika kita mempelajari keterampilan bahasa ini, yang perlu kita ingat juga adalah perlunya menguasai keterampilan fungsi eksekutif. Jadi kita pastikan bahwa anak-anak itu belajar caranya belajar. Bagaimana supaya bisa belajar, memastikan bahwa fungsi eksekutif mereka itu bisa berfungsi dengan baik.